Lalu ada juga nih hadis lain yang perlu kita pahami, yang dipakai kadang disalahpahamkan. Artinya enggak sesuai dengan petunjuk ulama, jadi bentrok antara hadis dengan hadis. Padahal yang ngucapin hadis berapa orang emangnya? Satu doang. Siapa yang ngucapin hadis? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang ngucapin satu orang, masa ucapannya bentrok satu dengan yang lain? Maka mestinya mesti dipahami dengan betul supaya ucapan ini dengan ucapan ini, padahal orangnya dia juga yaitu Rasulullah, tidak berbenturan. Nah, sejalan semuanya. Apa yang maksud saya ini? Maksudnya sebuah hadis dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha meriwayatkan sebuah hadis. Ketika beliau ditanya tentang salatnya Rasulullah di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Sayyidatina Aisyah adalah istri Nabi, salah satu dari ummahatul mukminin, ummul mukminin, ibunya orang-orang mukminin, istrinya Rasulullah. Beliau ketika ditanya bagaimana tuh salatnya Rasulullah di bulan Ramadan, lalu beliau bilang begini, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rak'atan. Rasulullah tidak pernah lebih salatnya di bulan Ramadan, tidak juga di luar bulan Ramadan, tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, tadi kita dapetin hadis di zaman Sayyidina Umar dan 20 rakaat. Ada juga di dalam kitab Al-Muwatta 23 rakaat, yaitu plus witir 3 rakaat. Sekarang Sayyidina Aisyah ditanya, salat Rasulullah di bulan Ramadan bagaimana? Dibilang enggak pernah lebih di Ramadan atau di luar bulan Ramadan, enggak pernah lebih dari 11 rakaat. Nanti bisa dibilang gini, mana afdalan Rasulullah sama Sayyidina Umar? Mati kutu deh gitu. Ya kalau dibilang gitu, mana afdalan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dengan Rasulullah? Ya enggak ada jawaban kecuali pasti Rasulullah lebih afdal dari seluruh orang, dari seluruh makhluk. Ya, cuma pertanyaannya dengan jawab diinginkan lain, bukan itu maksudnya. Maksudnya untuk membungkam nih, oh ente itu 20 rakaat itu ngikutin Sayyidina Umar. Nah, ini 8 rakaat plus 3 witir 11 rakaat ngikutin Rasulullah. Ini dong lebih afdal daripada ente. Ane ngikutin Rasulullah, ente ngikutin Sayyidina Umar. Nah, ini perlu difahami ini hadis supaya jangan berbentrokan. Karena kalau dipahami begitu aja, berarti paham itu mengantarkan kita kepada paham lain. Apa paham lain? Berarti Sayyidina Umar gak mau ikutin Rasulullah. Kan gitu. Sayyidina Umar salatnya 20 rakaat. Bukan Sayyidina Umar doang lagi, di zaman Sayyidina Umar sahabat dia doang. Kan kagak. Beliau yang mengumpulkan orang-orang di masjid untuk salat tarawih berjamaah, diimami oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dan di saat itu salatnya 20 rakaat. Yang sahabatnya bukan Sayyidina Umar doang, ada Sayyidina Ali, masih hidup enggak Sayyidina Ali? Ada Sayyidina Utsman, masih hidup enggak? Banyak lagi sahabat masih hidup di zaman itu. Artinya kalau seandainya dibilang ente 20 rakaat ngikutin Sayyidina Umar tuh, aneh 8 rakaat ngikutin Rasulullah. Artinya berarti Sayyidina Umar enggak mau ngikutin Rasulullah dong kalau begitu. Berarti ente lebih hebat dari Sayyidina Umar nih. Masya Allah, ente ngikutin Rasulullah, Sayyidina Umar gak mau ngikutin Rasulullah. Kan pemahamannya begitu kan. Kalau mau diikut-ikutin, diurut-urutin. Nah, jadi yang masalahnya di mana ya? Masalahnya bukan di Sayyidina Umar. Gak mungkin Sayyidina Umar bin Khattab sebagai seorang sahabat yang paling afdol setelah Sayyidina Abu Bakar, lalu kemudian Rasul bilang begini, Rasul bilang A, dia bilang B, gak mungkin. Pasti Sayyidina Umar manut, Sayyidina Umar pasti patuh dengan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana nih pemahamannya? Nah, pemahamannya nih ulama-ulama kita yang kasih ilmu, makanya kita perlu kepada ilmunya ulama. Kalau dibilang ngapain sih kita perlu ngikut-ngikut madhab, ngikut-ngikut ulama, namanya Syafi'i, disebut Syafi'i aja lagi, namanya Syafi'i, namanya Maliki, namanya Hambali. Ya.
Mereka temannya gitu, namanya Syafi'i, namanya Malik. Ngapain sih ngikut-ngikut ulama begitu? Kalau kita bukan ngikutin ulama, ngikutin siapa? Ngikutin ente. Nah, kalau kita nggak ngikutin ulama, ngikutin siapa? Yang ulama kita ikutin karena kita percaya ilmunya. Sekarang kayak macam hadis ini perlu pemahaman yang betul. Ulama kasih kita ajaran, kasih kita ilmu. Yang pertama, ini hadis sebagaimana dijelaskan tadi yang meriwayatkannya istri Rasulullah bernama Sayyidatuna Aisyah. Kita tanya Sayyidina Rasulullah itu istrinya emang cuma satu? Ada berapa istrinya Rasul? Banyak. Ada 9 waktu beliau wafat, ninggalin 9 istri. Waktu beliau masih hidup ada 11. Gitu. Cuman beliau yang boleh begitu. Kalau kita walaupun boleh cuman terbatas 4. Ini kalau kita dengar berita tuh ada kata di Madura istrinya ada berapa? 12. Satu rumah lagi. Damai-damai aja katanya. Ngikutin siapa yang enggak tahu. Yang pasti bukan ngikutin ajaran Islam. Ajaran Islam di dalam Al-Qur'an cuman boleh 4 kecuali Nabi Muhammad. Istrinya jadi ada banyak. Nah, kalau istri banyak, kita paham dah. Rasulullah kalau istrinya banyak, emang tiap malam di dia doang. Kalau Rasulnya ada Sayyidina Aisyah, ada Sayyidina Zainab, ada Sayyidina Hafsah, ada Sayyidina Juwairiyah, ada Sayyidina Maimunah. Emangnya di Sayyidina Aisyah aja tiap malam? Mungkin begitu? Kagak mungkin. Beliau orang yang adil dan orang yang berpoligami harus berlaku adil. Kalau istri 4 ya mungkin sehari di sini, sehari di sini, sehari di sini, atau 2 hari di sini, 2 hari di sini, 2 hari di sini, 2 hari di sini. Kalau tiap malam di sini aja, yang lain demo nanti. Yang lain marah, nanti punya hak juga. Nah, ketika kita paham Rasulullah punya istri banyak, berarti enggak tiap malam Rasulullah ada di rumahnya Sayyidina Aisyah. Malam ini di situ, malam esok di sono, malam esok di sono lagi, ya sono tempat yang lain, dan begitu seterusnya ngiter. Kalau ada 11, berarti 11 hari sekali baru ketemu. Kalau ada 9, berarti 9 hari sekali baru ketemu, kan begitu. Nah, ketika Sayyidina Aisyah bilang, ditanya Sayyidina Rasulullah tentang salatnya Rasulullah Ramadan, katanya Aisyah, enggak pernah lebih di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, enggak pernah lebih dari 11 rakaat. Ulama, ini yang dia tahu. Ini yang dia tahu waktu Rasulullah ada di malamnya dia. Nah, dia nggak tahu Rasulullah ketika berada di malamnya Sayyidatina Maimunah, di malamnya Sayyidatina Zainab, di malamnya Sayyidatina Hafsah, di malamnya Sayyidatina Juwairiyah. Yang dilihat begitu, maka diriwayatkan begitu. Nah, apalagi kata para ulama ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah pernah mengerjakan dalam riwayatnya mengerjakan lebih dari 13 rakaat. 11 rakaat, lebih dari 11 rakaat. Kan tadi Sayyidina Aisyah bilang enggak pernah lebih di Ramadan kek, di luar Ramadan kek, enggak pernah lebih dari 11 rakaat. Artinya Rasul enggak pernah sholat ngerjain 15, ngerjain 14, ngerjain 13, pokoknya paling banyak 11. Nah, sekarang ternyata ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah ngerjain sholat lebih dari 11 rakaat dan hadisnya sahih. Di dalam riwayat dalam Sahih Bukhari Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu disebutkan di situ kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaatan yakni bil lail. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, adalah salat Nabi 13 rakaat yaitu di malam hari. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang 13 rakaat, berarti lebih dari 11 rakaat. Kan begitu. Kemudian ada riwayat yang lain. Riwayat yang lain di dalam Sahih Muslim. Rasulullah pernah bermalam di rumah bibinya bernama Maimunah. Kemudian setelah beliau tidur di tengah malam beliau bangun. Ya. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan dia juga. Setelah dia bangun, aku pun bangun kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini beliau pun ikut di saat itu bermalam di rumah
seorang wanita yang bernama Maimunah. Di tengah malam beliau bangun, aku pun ikut bangun. Kemudian beliau sholat. Lalu disebutkan dirinciin sholatnya. Beliau sholat 2 rakaat, kemudian 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 2 rakaat. 13. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Hitung-hitung semuanya 13. Lalu beliau berbaring nungguin azan subuh sampai datang muadzinnya. Siapa muadzinnya? Sayyidina Bilal. Sampai datang muadzinnya. Ketika sudah dikumandangkan subuh, kemudian beliau sholat atau sholat qobliyah subuh, kemudian keluar dari rumahnya mengimami sholat. Kan masjidnya kan nempel sama rumahnya beliau. Yang sekarang jadi makamnya, jadi kuburnya beliau. Jadi di dalam hadis Sahih Muslim itu diterangkan begitu. Rupanya di malam itu Rasul mengerjakan lebih daripada 11 rakaat. Rasul mengerjakan 13 rakaat. Kemudian bahkan di dalam riwayat Sayyidina Ali dijelaskan juga, kana Rasulullah yusalli minal lail 16 raka'atan siwal maktubah. Adalah Rasulullah melakukan salat di malam hari sebanyak 16 rakaat selain salat wajib. Selain salat Isya, Rasul mengerjakan salat sebanyak 16 rakaat. Itu juga berarti lebih dari 11 rakaat. Perawi-perawinya katanya thiqat, artinya bisa dipertanggungjawabkan ini hadis. Jadi maknanya itu hadis tadi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah supaya enggak berbenturan antara hadis ini dengan hadis itu. Antara perbuatan Nabi yang ini dengan perbuatan Nabi yang itu. Karena beliau juga yang ngerjain dan beliau juga yang ngucapin. Enggak boleh berbenturan. Ulama pun mengatakan ketika Sayyidina Aisyah mengatakan tadi bahwa Sayyidina Rasul enggak lebih sholatnya dari 11 rakaat di Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kita tanya, di luar bulan Ramadan emang ada sholat tarawih? Enggak ada sholat tarawih. Sholat tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Lah beliau Sayyidina Aisyah bilang di Ramadan dan di luar bulan Ramadan enggak lebih dari 11. Artinya di luar bulan Ramadan enggak ada sholat tarawih. Berarti yang dimaksud di sini bukan sholat tarawih. Maka ulama mengatakan yang dimaksud dalam ayat itu dalam hadis itu adalah sholat witir. Jadi sholat witir Rasulullah enggak pernah lebih dari 11 rakaat di Ramadan kayak di luar Ramadan kayak sholat witir paling banyak 11 rakaat. Nah, kalau udah dipahami begini, seperti yang diajarkan kita oleh ulama, jadi selaras tuh antara hadis ini dengan hadis yang lain. Selaras jadinya. Oh, tadi dibilang hadis yang lain 16 rakaat, 13 rakaat. Itu salat apa? Salat malam, selain salat witirnya yang 11 rakaat, beliau ngerjain juga salat malam. Karena kan Rasulullah juga melakukan salat tahajud. Ya. Udah itu juga di dalam hadis sahih disebutkan ada kana Rasulullah yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah bersungguh-sungguh di bulan Ramadan melebihi sungguh-sungguhnya di bulan lain. Lalu di dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir lebih dari sebelumnya. Jadi kalau 10 hari terakhir Rasulullah ibadahnya lebih giat. Kalau orang ibadahnya lebih giat, kalau pertama sholatnya misalnya 10 rakaat, kita kira-kira lebih giat berarti lebih banyak atau lebih dikit? Lebih banyak. Yang artinya sholat Rasulullah di akhir-akhir bulan Ramadan lebih banyak sholat sunnahnya, qiyamul lailnya, banyak baca Qur'annya, banyak i'tikafnya. Dan begitu riwayat disebutkan beliau, kalau malam 10 terakhir itu udah datang, udah nggak tidur. Udah nggak lagi ngedeketin istri yang sebelah-sebelahnya tuh. Udah nggak lagi nyentuh kasurnya. Setiap malam, satu malam suntuk selalu bangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud kalau dibilang Rasulullah nggak pernah lebih dari 11 rakaat salat malam, yang dimaksud adalah salat witir, bukan salat tarawih. Karena Sayyidina Aisyah juga bilang di Ramadan dan di luar Ramadan. Di Ramadan nggak ada witir. Begitu yang diajarkan oleh ulama kita. Jadi dengan demikian kita tahu kenapa ini salat tarawih disebut salat tarawih, dan kita tahu dari mana muasalnya salat tarawih dan dalilnya apa salat tarawih kita 20 rakaat.
Lalu kalau kita melihat ada orang mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat, silakan aja. Tapi yang ngerjain 8 rakaat enggak boleh menyalah-nyalakan yang ngerjain 20 rakaat. Yang 20 rakaat juga jangan nyalah-nyalain yang ngerjain 8 rakaat. Itu mau ngerjain sholat tarawih 2 rakaat ya boleh. Tapi sayang enggak? Di bulan Ramadan kan pahala berlimpah. Kalau kita ngerjain cuma 2 rakaat, yang lainnya ngerjain 20 rakaat. Kalau kita semua rame-rame sama-sama masuk surga, yang itu ketinggalan di bawah. Yang lainnya ada di atas. Ya, kita bisa dadah. Kita tinggalin dia nanti di bawah dia karena pahalanya di kita. Nah, karena orang Islam di bulan Ramadan ini banyak semangatnya tinggi untuk ibadah. Maka kerjain yang paling afdol selama kita mampu. Nah, nanti kalau kita lagi nggak mampu, bisa kita lagi sakit berat, apa kita udah uzur, udah nggak bisa lagi mengerjain 20 rakaat, maka kerjakan semampunya.